Oke, pemirsa, di segmen terakhir ini sudah mulai mengerucut, Dok. Ya. Segmen terakhir ini apa sih yang kira-kira diharapkan Iya. oleh masyarakat, oleh kita ya. ya melihat keraton saat ini dan tadi apa yang diuraikan tantangan-tantangan ke depan. Ya jadi harapan tuh. Kalau harapan berarti kita tuh bagaimana kita mengusulkan ya. Mungkin mewakili masyarakat ya. Walaupun seorang gitu. Ya tentu berharap bahwa segera dalam waktu singkat tuh ada target, Mas. Ya. Ada target waktu. Ya. Jadi kalau memang berniat dan menyadari bahwa sumber rezekinya Kota Cirebon itu adalah itu keraton itu. Jadi PAD, sumber asli daerah, income, sumber rezeki ya, sumber rezeki Kota Cirebon gitu. PAD-nya dari keraton, sadarilah itu, maka lakukanlah revitalisasi. Betul. Revitalisasi dalam segala hal, bukan sekedar fisik gitu ya, tetapi juga program. Keratonnya, marketingnya, teknologinya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau bisa jangan hanya bincang-bincang di berisik ini saja. Kalau bisa dilakukan dalam termin waktu yang sudah ditentukan. Nah, tentu saja harapan ini tentu tertumpu kepada pemerintah kita yang baru ya, karena kita berbicaranya kebetulan gitu ya. Kebetulan karena kedepannya ada pemerintahan yang baru. Mudah-mudahan bisa memberikan target waktu selama 5 tahun ini, misalnya 2 tahun keraton sudah begini gitu kan, atau ya 2 tahun 3 tahun udah bisa, 3 tahun ketiga sudah bisa dinikmati. Iya, tapi di awal harus terbuka dulu. Iya, betul. Terbuka terhadap masukan-masukan dari masyarakat, dari stakeholder, dari akademisi, dari media, sehingga menghasilkan rumusan. Ya, rumusan itu ajak yang disepakati ya sebagai ide dan gagasan bersama. Ya, sehingga tidak lagi tuh pemerintah disalahkan. Ya. Betul. Kalau sudah semua ikut berpartisipasi, ya itu sudah tanggung jawab bersama. Yuk kita usung gimana konsep pariwisata ke depan. Iya, itu kan orang-orangnya nih. Kalau saya tetap menekankan pada waktu, Mas. Jadi misalnya nih, bulan Februari. Ada target gitu. Bulan Februari dilantik nih. Misalnya 6 bulan itu sudah meeting tuh orang-orang yang tadi Mas saya sebutkan, akademisi, budayawan, pemerintah juga dari kedinasan duduk bareng. Jadi 6 bulan itu sudah terbentuk konsepnya. Ada akselerasi. Jadi harus ada misalnya per 6 bulan. 6 bulan ini sudah ada meeting, udah ada kumpul-kumpul orang. 6 bulan berikutnya sudah ada ini. Jadi ada tahapan. Tidak sekedar wacana gitu ya, wacana yang seperti kita ini kan hanya wacana. Sebenarnya kita di sini hanya wacana karena kita tidak punya kebijakan. Wacana yang mudah-mudahan jadi alternatif solusi. Iya, gitu sih. Ya. Nah, kan biar ada manfaatnya. Mudah-mudahan nih kita ngobrol ini tuh ada manfaat. Betul. Gitu, menjadi masukan kepada orang-orang. Barangkali budayawan itu tergerak hatinya. Yuk kita bangun lagi, karena itu adalah sumber PAD langsung maupun tidak langsung. Dari keraton itu kan akan menjadikan penghasilan. Dengan adanya keraton semua orang datang. Betul. Kuliner rame. Betul. Hotel penuh. Jangan biarkan mereka tidurnya di kota lain gitu kan. Jangan biarkan mereka makan di kota lain. Jangan beri kesempatan orang-orang untuk pergi ke kota lain yang mereka sudah punya wisata-wisata buatan. Sekarang kan sudah banyak banget wisata-wisata buatan, hanya ingin datang ke sana mencari kenyamanan. Kuliner, banyak tempat ngopi, Hongkong, resto. Dibuat supaya nyaman. Jauh-jauh ke sana hanya sekedar makan. Padahal di sini ada tempat wisata yang sangat bernilai. Tuh kan kita sampai bilang bernilainya aja barengan. Sangat bernilai. Bernilai dalam segala. Ada sejarahnya ya kan, sebagai pusat budaya tradisi. Nah yang saya inginkan Mas, saya nggak punya anak kecil, tapi kalau untuk keluarga-keluarga muda ya, yang milenial, yang Gen Z gitu, kan mereka anak-anaknya itu kan tidak tahu keraton seperti apa gitu. Saya tuh ingin kebayangnya gini, dulu atau sekarang kita anak-anak tuh mainnya kalau healing hari Minggu gitu ya, jalannya ke mall atau ke kolam renang atau ke sana kemana gitu. Inginnya tuh bagaimana kalau mereka tuh jalan-jalannya ke keraton.
Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian juga wisata sejarah gitu kan, jadi rame keraton tuh. Tidak lama kemarin, belum lama ya, kita kan Mas kan pergi ke Babel ya, saya ke Bali. Nah di Bali tuh kan gimana sih kita ke pura begitu indahnya. Gimana kok mau akses ke situ, parkir bagus, jalan bagus, pohon-pohon bagus, tertata rapi, seneng banget gitu. Hanya untuk masuk ke sebuah pura, tempat berdoa. Nah ini kerajaan gitu loh, sultan, istana. Ya tuh harus lebih indah dari itu. Betul. Gitu. Jadi kuncinya tadi ya, berarti ada penataan. Penataan agar lebih menarik ya. Dan tentu menjadi tujuan gitu. Menjadi tujuan orang kalau udah datang, udah menarik, punya kesan yang bagus, ingin balik lagi nantinya. Betul. Iya. Itu pemirsa, tantangan dan juga harapan kita semua. Mudah-mudahan harapan-harapan tadi bisa terwujud dan menjadi sebuah rumusan kebijakan bagi pemerintah Kota Cirebon. Tentunya Bu ya, itu harapan kita ya. Iya, betul. Oke, ini segmen terakhir dan tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik. Oke, masih di Berisik, berbagi solusi untuk publik. Bu Dokter, ini obrolan tadi ya, saya kira kurang cukup waktu. Iya. Kalau sudah bicara soal budaya, tradisi, wisata, itu sebenarnya nggak akan selesai-selesai. Iya. Karena banyak hal yang menarik. Cuma ini harus kita sudahi nih. Iya. Ya, kira-kira kesimpulannya apa? Konklusinya apa? Agar wisata ini betul-betul menjadi magnet. Ya, Kota Cirebon dengan keberadaan keraton ini betul-betul menjadi magnet. Orang luar bisa berdatangan. Generasi kita juga bisa belajar tentang sejarah ya. Kira-kira apa obrolan tadi kesimpulannya? Summary-nya ya. Oke, summary-nya saya ingat-ingat, satu, keadaan sekarang fisik harus diperbaiki. Betul. Fisik. Penataan ya. Penataan akses fisik ya. Jadi artinya keratonnya, aksesnya gitu. Satu itu. Kedua, beradaptasi dengan teknologi. Betul. Beradaptasi penting dengan itu. teknologi ya. Beradaptasi dengan teknologi yang ada, apakah digital atau semua ya. Kemudian marketingnya gitu, semua event harus ada, dibuka di semua keraton. Keempat, adanya kolaborasi antara berbagai pihak, apakah keraton, masyarakat, budayawan, akademisi, pemerintah, untuk merumuskan bagaimana caranya memajukan keraton di Kota Cirebon gitu. Dan yang terakhir tuh yang saya tadi ingin menekankan banget, target waktu. Jadi jangan tidak bertarget waktu. Targetnya jelas bahwa memajukan, membuat keraton menjadi magnet kembali, itu kan targetnya. Tapi waktunya, timetable-nya harus ada. Apakah 2 tahun? Memang tidak akan bisa sebentar gitu, tapi bisa dirumuskan tiap 6 bulan kan, bisa dicek ulang. Apa target 6 bulan kita? Apa target 6 bulan kedua? Apa target 6 bulan ketiga? Dan dalam 2 tahun kita sudah running. Dan dalam 2 tahun misalnya Kota Cirebon sudah menjadi pusat wisata lagi. Orang tidak akan mau pergi dari Kota Cirebon. Amin, mudah-mudahan terwujud. Kalau bisa tiap minggu datang sini orang-orang. Kita yang keluar. Ya, kita yang keluar. Jangan. Kita cinta Cirebon, kita cinta budaya Cirebon, kita cinta tradisi dan kuliner Cirebon. Iya, betul. Pemirsa, Bu Dokter, siap. Saya kira ini sudah di penghujung podcast malam ini, dan tentu saja kita berharap kesadaran kita untuk meningkatkan ketertarikan kita terhadap nilai dan budaya Cirebon semakin tinggi, termasuk bagaimana memajukan, kan judulnya pemajuan kebudayaan, memajukan budaya Cirebon, baik lewat event tadi maupun lewat promosi-promosi pariwisata. Dan mudah-mudahan kita juga bisa
sadar betul bahwa budaya itu penting sebagai identitas Cirebon. Semoga ke depan banyak generasi-generasi muda yang masuk dalam kelompok-kelompok sadar pariwisata sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan Cirebon di bidang pariwisata. Demikian podcast malam ini, saya Khairuddin Imawan dan saya Tresna undur diri. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.